Sumberjo, Kabupaten Tanggamus. Apakah saudara-saudara bersedia dan bersumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah menanggung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Sumpah ini selain disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang hadir sekarang juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya diharapkan agar saudara mengikuti dan menerima kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pejabat kepala pokok persiapan Pekon Girimulyo, Kecamatan Ulu Belu, Pekon Rawasari, Kecamatan Sumberjo, dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi PON, daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kepada saksi disilakan. Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya, maka pada hari ini Senin tanggal 30 November tahun 2025 saya Bupati Tanggamus dengan resmi melantik saudara yang namanya tercantum dalam keputusan Bupati Tanggamus nomor B344 /48/2025. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa bersama kita. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabipun. Ya pun. Kepada yang terhormat Bupati Tanggamus, Bapak Dr. Des Haji Muhammad Saleh Asnawi, MA. Yang kami hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus, yang kami hormati Kepala Biro Opda Provinsi Lampung atau yang mewakili, PLT Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanggamus, yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus, Kepala Dinas KPTPH Kabupaten Tanggamus, jajaran Kepala Bagian Kabupaten Tanggamus, Camat Sumberjo dan Camat Ulu Belu Kabupaten Kecamatan Ulu Belu, serta hadirin para tamu undangan yang berbahagia. Acara Pekon Persiapan Girimulyo, Kecamatan Ulu Belu,
Peresmian Pekon Persiapan Tanjung Sari dan pelantikan penjabat Kepala Pekon Persiapan Tanjung Sari, serta peresmian Pekon Persiapan Rawasari dan pelantikan penjabat Kepala Pekon Persiapan Rawasari, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tanggamus, Senin 3 November 2025 dimulai. Hadirin yang kami hormati, untuk mewujudkan rasa nasional. izin 344 garis miring 35 garis miring 28 garis miring 2025 tentang pengangkatan pejabat Pekon Persiapan Grimulyo, Kecamatan Bulu, pejabat Pekon Persiapan Tanjung Sari, dan pejabat Pekon Persiapan Rawasari, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tanggamus tahun 2025. Bupati Tanggamus menimbang A dan seterusnya, B dan seterusnya, C dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, 2 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, 2 dan seterusnya, memutuskan menetapkan sebagai pejabat Pekon Persiapan Grimulyo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Tanggamus. Kedua, mengangkat saudara Musnul Sarjana Komputer, Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, Kecamatan Sumberjo sebagai pejabat Pekon Persiapan Tanjung Sari, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tanggamus. Ketiga, mengangkat saudara Unyul Buddha Sarjana Komputer, Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Kecamatan Sumberjo sebagai pejabat Pekon Persiapan Rawasari, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tanggamus. Keempat, pejabat Pekon Persiapan memiliki wewenang melaksanakan persiapan pembentukan Pekon DPD. Kelima, pejabat Pekon Persiapan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Pekon induknya. Keenam, pejabat Pekon Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Pekon Persiapan secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Pekon induk. Ketujuh, pejabat Pekon Persiapan bagaimana dimaksud pada keputusan terkait dengan pelaksanaan berlaku efektif sejak dilakukan pelantikan dengan ketentuan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya. Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal 3 Oktober 2025. Bupati Tanggamus Muhammad Saleh Asnawi dan ditandatangani. Indonesia tanah air, tanah
PC Bupati Tanggamus Mulyadi Irsan, cap dan ditandatangani tahun 2025 tentang pembentukan Pekon Persiapan Rawasari di Kecamatan Sumberjo. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bupati Tanggamus menimba A dan seterusnya, B dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya tentang pembentukan Pekon Persiapan Rawasari di Kecamatan Sumberjo. Pasal 1 dan seterusnya, pasal 2 dan seterusnya. Pasal 13, peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Agustus 2025. Bupati Tanggamus Muhammad Saleh Asnawi, cap dan ditandatangani. Diundangkan di Kota Agung pada tanggal 12 Agustus 2025. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Suaidi, cap dan ditandatangani. Berita Daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2025 nomor 937. Selesai. Pak PLT Asisten Pemerintahan, Kadis PMD, Kadis Tanaman Pangan, serta para kabak di lingkungan Setda Kabupaten Tanggamus yang hadir, para camat dan muspika Kecamatan Sumberjo yang saya hormati, camat Ulu Belu juga hadir ya. Saudara Prias Supradi, Sarjana Ekonomi, pejabat Kepala Pekon Persiapan Juyumilo Kecamatan Ulu Belu, Saudara Kusnun Daerah Komunikasi, pejabat Kepala Pekon Persiapan Tanjung Sari Kecamatan Sumberjo, Saudara Muyurul Huda, Sarjana Komunikasi, pejabat Kepala Pekon Persiapan Rawasari Kecamatan Sumberjo, Kepala Pekon, Ketua BHP dan Panitia Pemekaran Pekon Dadapan, Pekon Magayasa dan Pekon Nahari yang hadir, yang saya hormati, para penyuluh pertanian, petani dan kelompok tani penerima bantuan, para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah kepada kita semua. Bahwa sampai pagi siang hari ini kita masih diberikan banyak ulur, diberikan kesempatan, kita diberikan berbagai nikmat. Dan sekaligus hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam acara peresmian 3 Pekon Persiapan dan Pelantikan Pejabat Kepala Pekon serta pembagian alat mesin pertanian Al-Sintan di tempat ini. Mudah-mudahan acara kita ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan Allah akan mengabulkan segala harapan kita pada saat ini. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya hingga akhir yang setia hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir siang hari ini kepada secepatnya di hari kemudian. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya merasa bahagia dan bangga dapat hadir bersama hadirin di sini untuk menjadi saksi sejarah atas diresmikannya 3 Pekon Persiapan hasil pemekaran di Pekon Induk, yaitu Pekon Rawasari, pemekaran dari Pekon Dadapan Kecamatan Sumberjo, Pekon Tanjung Sari, pemekaran dari Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberjo, Pekon Girimulyo, pemekaran dari Pekon Nahari Kecamatan Ulu Belu. Dengan pemekaran ini diharapkan pemerintah lebih aktif dan lebih efisien melayani semua wilayahnya. Pemberdayaan potensi lokal yang lebih optimal, mempercepat pembangunan dan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Selanjutnya, saya mengucapkan selamat kepada yang baru saja dilantik, yaitu Saudara Prias Saprodi, Sarjana Ekonomi, Pejabat Kepala Pekon Persiapan Girimulyo Kecamatan Ulu Belu, Saudara Kusnun, Sarjana Komunikasi, Pejabat Kepala Pekon Persiapan Tanjung Sari Kecamatan Sumberjo, Saudara Muirul Huda,
Dirjen Komunikasi, pejabat kepala Pekon Persiapan Luasari Kecamatan Sumerjo. Saya berharap agar saudara dapat menjalankan amanah untuk melaksanakan tugas dalam rangka persiapan pembentukan Pekon Definitif yang meliputi penetapan batas wilayah Pekon, pengelolaan anggaran operasional, pembentukan struktur organisasi, pengangkatan perangkat Pekon, dan lain-lain yang tadi telah disebutkan dalam SK pelantikan. Di dalam masa persiapan dan transisi ini selaku pejabat Kakon agar berkoordinasi dengan baik kepada camat dan Pekon induknya serta dengan dinas PND. Saya ingin mengingatkan pada pejabat Kakon bahwa Anda adalah ASN yang diberi tugas tambahan, maka tetap jaga nama baik dan etika selama menjabat. Jauhi hal-hal yang buruk dapat menimpa karena dampaknya akan lebih berat bagi kalian selaku aparat ASN. Selalu diterapkan budaya kerja jalan lurus yang merupakan cerminan niat untuk kembali meluruskan tujuan hidup dalam pengabdian dan menjalankan atas kesehatan sehari-hari. Bapak Ibu hadirin sekalian, terutama para pejabat Pekon tadi dan para Pekon yang hadir dalam kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa apapun yang kita laksanakan, kita harus berpedoman pada rasa tanggung jawab. Anda tidak beda dengan saya. Saya dipilih oleh rakyat untuk membangun kepada negara. Saya bertanggung jawab penuh terhadap rakyat. Begitu juga Anda para Pekon. Dipilih oleh rakyat, bertanggung jawab kepada rakyat, dan harus membangun mereka. Saya setuju bahwa hari ini ada pemekaran. Filosofi pemekaran itu dalam rangka untuk efisiensi kedekatan pemerintah dengan masyarakat. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh pejabat kepala Pekon. Anda sebagai pejabat kepala Pekon dan disomoh nanti akan mengantarkan kepala Pekon yang dimiliki. Tolong berikan contoh, tolong berikan sampel bagaimana cara memanajemen Pekon ini supaya bisa ini. Ya, yang perlu perhatian sekali, apa filosofi daripada pemekaran itu? Karena pemekaran itu tidak semua harus dimekarkan. Dia harus dari segi ekonomi harus melihat, dari keluasan harus melihat, dari segi pendapatan harus melihat, dari segi masyarakat juga harus lihat. Itu baru masuk kategori untuk diperkuatkan. Sama dengan pemekaran kabupaten. Betul-betul, yang itu saya inamal a'malu biniyati. Saya betul-betul niat ibadah untuk membangun Tegabus ini sebagai tanah kelahiran saya. Ibadah. Karena kalau kita dengan ibadah, Anda sebagai pejabat sementara, tolong niatkan ibadah. Ketika Anda meniatkan ibadah segala pekerjaan itu, inspirasi yang akan turunkan oleh Allah kepada kita, pemikiran kita, itu yang akan baik untuk mewujudkan, mengimplementasikan apa yang kita rencanakan. Jadi makin tulus. Nah, saya juga mengingatkan dalam kesempatan ini, tolong para pegawai negeri, termasuk pejabat kepala Pekon, Anda itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab, terutama pegawai negeri. Anda itu menerima gaji setiap bulan, menerima gaji setiap bulan itu uang pemerintah yang notabene adalah uang rakyat. Memang betul, Anda kerja tak kerja, masuk tak masuk, itu tetap gaji itu ada. Tapi pikirkan itu, azab yang akan Anda terima apabila Anda sudah tidak masuk. Sudah berapa hari tidak masuk, sebulan tidak masuk, 2 bulan tidak masuk, oleh kena ini, kena itu, segala macam, tapi gaji tetap diterima. Ya Allah, itu betul-betul kena azab Allah. Kecuali azab Allah, saya pun akan memberikan satu azab itu. Kalau sampai saya tahu bahwa Anda, pegawai negeri, sebulan, 3 hari, seminggu, akumulasi sampai bulan, dan tidak masuk kerja, tidak itu tapi terima gaji, saya akan tekan itu semua dan saya akan berikan sanksi kepada yang bersangkutan, kepada juga atasannya.
Karena atasan itu harus bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Maka saya mengharapkan mulai tahun depan absen harus aktif. Absen. Dari mulai kegiatan di desa, kegiatan di pekon, kegiatan di kecamatan, kegiatan di provinsi, kegiatan di kabupaten harus absen aktif, dan pimpinan atasan itu harus selalu mengontrol. Jadi kalau tidak ada alasan untuk tidak masuk kerja, absen. Tidak ada alasan nanti gini, karena dia dan sebagainya alasan menaruh saya absen. Akhir bulan nanti digaji. Gitu. Ya Allah, saya hanya mau mengatakan apa lagi Allah, pasti di atas Allah. Jadi harus kita bertanggung jawabkan apa yang kita terima. Karena itu uang itu yang dari negara itu uang masyarakat Indonesia. Jadi kalau sampai kita tipu diri sendiri, mengambil gaji tapi tidak kerja, mengambil gaji tapi tidak itu sudah dosa besar itu. Jadi itulah saya dalam kesempatan ini saya menyampaikan itu, dan saya ingatkan pejabat kepala pokok dan para pokok, tolong jangan ada kita harus nating tulus. Kita memang sudah dihitung oleh undang-undang, sudah diinginkan oleh pemerintah pusat, dewan anggota dewan di pusat, bagaimana pendapatan kita yang untuk cukup kalau kita mengabdi. Jadi berpikir untuk mencari tambahan, tapi tidak halal, jangan. Saya betul-betul tegas dalam hal ini, saya ingatkan, tidak ada lagi yang namanya mau pindah, mau ini, pakai uang, mau jadi ini, pakai uang, seperti ini, pakai duit, tidak ada. Saya harapkan itu, dan betul-betul saya tindak itu lagi. Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kita tidak lulus, tidak nating tulus, tidak ini akan menimbulkan dampaknya akan lebih berat bagi kalian selama apa ada kalian. Betul. Setiap apa pekerjaan pun, apapun ini kerjaan yang kita jalankan harus dengan nating tulus tanpa ada embel-embel yang kita ini. Itu jalan lurus. Insya Allah kalau itu dijalankan jalan lurus, insya Allah inspirasi yang akan diturunkan oleh Allah kepada kita akan mendapat rezeki yang lebih besar dari apa yang kita lakukan. Ya, saya sudah praktekkan itu. Saya di Banten itu pekerja jalan lurus, betul. Dan bapak-bapak ibu supaya tahu, jalan lurus itu bukan dari otak saya, dari pikiran saya bahwa saya ngaku bahwa saya jalan lurus. Itu penilaian orang banyak dan diterapkan di buku biografi saya. Bahwa Pak Saleh ini tepatnya jalan lurus. Karena kehidupan saya memang di lurus. Tapi alhamdulillah sampai hari ini saya bisa eksis. Anak-anak saya bisa jalan, saya bisa menjalankan kewajiban saya sebagai aparat yang memang yang saya oleh rakyat, baik di Banten atau di Tegamus. Insya Allah ke depan saya akan seperti itu terapkan. Jadi jalan lurus, jadi nating tulus. Jangan punya embel-embel. Allah akan memberikan rezeki pada kita lebih dari apa yang hitungan kita. Kalau kita nggak lurus, kita dapat uang sekian. Tapi kalau kita lurus dengan hidup, Allah akan memberikan rezeki kepada kita lebih dari apa yang kita bayangkan untuk tidak lurus tadi. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan ini juga saya akan serahkan bantuan alat mesin pertanian kepada para kelompok tani, karena kita tahu pertanian merupakan sektor strategis yang menopang perekonomian daerah kita. Mayoritas masyarakat Tegamus menggantungkan hidup dari sektor ini, sehingga upaya meningkatkan produktivitas dan potensi pertanian menjadi prioritas utama provinsi di pemerintahan Kabupaten Tegamus. Bapak Ibu sekalian, kita seperti kita tahu, daerah Tegamus ini 80% itu adalah petani. Tanpa ada petani yang produktif, tidak pernah akan terjadi perputaran ekonomi yang betul-betul seperti kita harapkan di Tegamus ini. Karena perputaran ekonomi, perputaran uang di Tegamus ini, kehidupan di Tegamus ini, semua sektor itu tergantung hasil pertanian dari petani, ada transaksi di sini. Jadi selama
petani mandek, tidak punya penghasilan, tidak produktif, tidak pernah akan ada perputaran ekonomi di sini. Kalau tidak ada perputaran ekonomi, sebuah pedagang kecil nggak jalan. Semua apa yang nggak jalan. Akhirnya apa? Ceklik terus sepanjang tahun. Iya kan? Nah makanya sekarang saya akan fokus ke ekonomi. Masih ingat bapak-bapak dengan zaman Pak Harto yang tua-tua? Dulu Pak Harto saking menyadarinya bahwa ekonomi, perputaran ekonomi, kehidupan masyarakat di daerah itu, kalau dia mengerti petani, harus hasil produktif petaninya yang harus didorong, dibantu alat pertanian, dibantu bibit, dibantu, dan bahkan dikirim tenaga-tenaga ahli, baik lulusan luar atau lulusan dalam negeri, untuk mengedukasi, mengajar petani. Iya kan? Supaya petani bersih. Ternyata dulu, Bapak ingat tahun 80-an, tahun 70-an, 79-an, apa yang gak ramai? Di Gisting Sumberjo ini ramai sekali pasar. Semua hidup. Bapak masih ingat ada manol, ada kuda yang bawa kopi, bawa itu, kopi orang dari gunung sampai turun ke bawah, juga masih hidup. Bisa dikolahkan anaknya. Bapak ingat, kuli panggul di pasar Palembang atau di Sumberjo atau di Gisting, kuli panggul yang dari toko, bawa ke mobil, bisa kuliahkan anaknya. Itu. Apa? Kenapa itu? Karena perputaran ekonomi ada transaksi. Hasil komoditi petani. Tapi 10 tahun, 15 tahun terakhir ini, hasil kajian kita, ternyata petani tidak produktif. Karena petani mencari apa? Mencari itu saja susah, susah. Katanya ada pupuk subsidi dicari, katanya bisa kali lipat harganya. Iya kan? Susah. Selama pemerintah tidak ikut berkompetisi, tidak ikut aktif membantu petani, petani akan susah betul ini ya. Makanya mulai tahun ini, insya Allah nanti kita petani itu akan mendorong. Mulai dari hari ini kita bantu Al-Petani ini sebagai sampling, sebagai contoh bahwa kita akan perhatikan petani ini dan kamu ini semua. Jadi tolong nanti yang petani kita fokus kepada petani, insya Allah nanti pendidikan bibit segala macam akan kita bantu. Dan supaya ini sejalan dengan pemikiran presiden kita bahwa di Indonesia ini akan ada suasana lapangan seperti halnya tahun 70-80-an. Kalau ada suatu penerbangan, artinya segala sesuatu akan dibantu oleh pemerintah untuk menghidupkan petani. Insya Allah. Nanti kita juga akan hilirisasi kopi, yang namanya kopi selama ini. Kopi begitu diambil dari petik, dicacah dulu, dijemur, ditunggu oleh petani sampai 10 hari, 15 hari. Kering baru dijual. Yang dapat duit cuma siapa? Cuma petani tadi. Sama yang tengkulaknya. Sama itu. Karena petani begitu dijual, itu dibawa kemana nggak tahu. Pemerintah tidak dapat apa-apa. Tetangga petani yang memang miskin, sungguh miskin, tidak juga mendapat dampaknya. Nah sekarang kita akan hilirisasi. Ini sejalan dengan program pemerintah pusat. Kopi kita akan buat pabriknya di dalam sini, tidak ada di luar sana. Saya sudah sampaikan kepada Nestle, Anda buat pabrik di Tenggamus. Kalau Anda masih mau menerima kopi kita di sini. Tapi kalau Anda tidak nggak mau, kita akan ada kontor yang lain untuk buat. Kalau ada kopi di sini Pak, untung aja Pak pabriknya, ini salah satu contoh ya pabrik kopi. Kopi itu begitu kopi itu mari kita operasi, pemerintah mendapat pajak atas pabrik itu. Pajak itu dalam rangka untuk kepentingan masyarakat, banyak pembangunan di kawasan Tenggamus. Yang kedua, pemerintah juga masyarakat di lingkungan itu ada ketentuan daripada undang-undang bahwa mereka mendapatkan CSR, Corporate Social Responsibility, itu 1-2% dari keuntungan usaha pabrik itu untuk membangun sosial lingkungan. Berarti lingkungan juga mendapat dampaknya kalau itu pabriknya ada sendiri. Yang ketiga, juga tenaga kerja harus dari orang setempat, dari kita setempat juga mendapat dampaknya. Yang keempat, yang paling penting,
tidak pernah dimainkan masalah harga. Tidak boleh main-main masalah harga. Karena pabriknya ada di kita. Iya kan? Nggak bisa dimain-mainkan harga. Jadi masyarakat semua terbantu, masyarakat juga produktif, pemerintah juga enjoy. Semua, dan kita sekolah juga bisa sekolahkan anak, bisa kuliahkan anak. Semua kemajuan ke depan kita bisa ikuti. Insya Allah, kalau itu memang itu yang akan saya terapkan. Dan saya minta kepada para pelopon, pejabat pelopon harus bisa memberikan pencerahan pada masyarakat yang menjabat pokoknya, supaya mereka bisa memahami apa yang menjadi visi daripada pemerintah Kabupaten Gambus untuk tahun ini sampai ke depan. Bapak Ibu hadirin sekalian, seperti tadi saya sampaikan, kita akan menyerahkan bantuan mesin melalui bantuan Elsintan ini, seperti traktor roda 4 2 unit, traktor roda 2 5 unit, rice transporter 2 unit, pompa air 3 inci 50 unit, hand dryer 30 unit. Diharapkan dapat mempercepat proses pengelolaan tanah, tanam hingga panen, dampaknya kerja petani menjadi lebih ringan, hasil meningkatkan kesejahteraan pun naik. Insya Allah. Ini baru pertama, nanti kita akan tingkatkan terus. Kita akan berjuang terus, petani akan kita inginkan. Kita akan terus berkomitmen untuk mendorong modernisasi pertanian. Sejalan dengan program nasional Kementerian Pertanian mewujudkan pertanian maju, mandiri, dan modern. Kami juga mengajak seluruh kelompok tani agar memanfaatkan dan memelihara Elsintan ini dengan baik serta digunakan secara bergiliran dan adil untuk kepentingan bersama. Selain itu, saya berharap para penyuluh pertanian untuk aktif mendampingi petani dalam penggunaan Elsintan, penerapan teknologi, budidaya, dan pengolahan pasca panen. Dengan bekerjasama solid, kita yakin produktivitas petani Tengaru akan terus stabil. Swasembada dipertahankan dan kesejahteraan petani meningkat. Jadi saya ingatkan lagi Bapak, mari kita sampaikan persepsi bahwa kita akan membangun karena kita memang mayoritas pertanian. Mari kita gerakkan termasuk ASN bagaimana mendorong supaya petani ini bisa produktif dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Dan nanti juga masalah kesehatan, Bapak, ini mau kepentingan dasar. Kita selalu ini ngomong, awas, hati-hati. Aduh, itu sakit. Jangan sakit. Kita kalau sakit, kita susah, ini tidak ada. Malah sakit. Malah sakit. Nah, kalau sekarang BPJS ada, jangan takut. Nggak usah takut sakit. Kalau sakit, mau ke rumah sakit, pasti sembuh. Nggak, gratis. BPJS kita udah hidup. Itu malah sehat semua orang-orang. Amin. Faktor psikologis. Kemarin saya betul-betul prihatin. Nanti insya Allah nanti kita ke depan kita akan dibuka semua. Dan kita akan tingkatkan pelayanan kepada masyarakat sendiri. Baik. Dapat saya simpulkan, mudah-mudahan ini sebagai pertama langkah kita. Insya Allah ke depan kita semakin meningkat, alat pertanian semakin merata kepada masyarakat petani yang ada di Kabupaten Gambus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya dalam upaya membangun dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Saya tutup dengan pantun. Burung dara hingga ke pohon, terbang tinggi ke udara. Bersama kita bangun pohon, wujudkan pohon maju, warganya sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bupati Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Bapak Priyanto, terhormati Bapak Kepala Biro Polda Provinsi Lampung
Bapak Edar Zubair, selamat ini. Bapak Kadis Pertanian juga yang berkesempatan hadir. Saya mewakili Bapak Camat Sumberjo yang saya hormati, Bapak Camat Ulu Belu juga yang saya hormati. Lupa Pak Arif, kabak hukum kita Pak Arif yang mendampingi kita dari awal dalam prosesi pemekaran yang saya hormati. Kakon Sekecamatan Sumberjo beserta Ibu, dan mengucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua sampai dengan pagi menjelang siang hari ini masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua masih dapat bermuajah bersilaturahim di pekon persiapan Rawasari dalam acara peresmian atau pelantikan pekon Rawasari, pekon Tanjung Sari, dan pekon besar-besarnya Pak Bupati. Kami di sini tadi menyambut Bapak kedatangannya bukan pakai tari Siger Pangunten, tapi kami memakai tarian reog, Pak. Itu adalah peninggalan sepuh-sepuh kami, ya, peninggalan sepuh-sepuh kami yang ada di Pekon Dadaran ini. Jadi kami lahir ini tadi menyambut Bapak kedatangannya bukan pakai tari Siger Pangunten, tapi kami memakai tarian reog, Pak. Itu adalah peninggalan sepuh-sepuh kami, ya, peninggalan sepuh-sepuh kami yang ada di Pekon Dadaran ini. Jadi satu sisi juga kami harus menjaga kesenian atau budaya peninggalan-peninggalan sesepuh kami. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami hadir di tempat ini bersama-sama mengingati rangkaian acara pelantikan pejabat Kepala Pokon Giri Mulya Kecamatan Ulu Belu, pejabat Kepala Pokon Tanjung Sari dan Rawasari Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tanggamus. Jadikanlah acara ini senantiasa berada dalam ridho-Mu ya Roh, ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau yang menganugerahkan kedudukan dan kemuliaan kepada seseorang. Engkau juga yang akan menarik amanah itu dari orang yang Engkau kehendaki. Karena itu ya Allah, berikanlah kepada mereka yang baru dilantik kekuatan lahir maupun batin, supaya mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sampai terpilihnya kepala pekon definitif. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, anugerahkanlah kepada kami semua rasa persatuan yang kokoh dalam hati kami, sehingga kami mampu menikmati indahnya kebersamaan untuk menjadi bangsa yang sejahtera di bawah naungan ridho-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin-pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya untuk saya di nama amal dunia saya betul-betul siap ibadah membangun negara ini untuk mendapat selamat dan mendapat selamat kepada yang baru saja dilatih. Selamat kamera 3, 2, 1. Jam terus makin 3, 2, 1. Jam semangat lagi Bapak Ibu 3, 2, 1. Kami aturkan terima kasih. Sesi foto bersama selesai dilanjutkan dengan pemberian ucapan salam 1. Jalan lurus mohon izin Bapak Ibu 3, 2, 1. Semangat mohon izin 3, 2, 1. Cinta damai mohon izin Bapak Ibu. Baik, 3, 2, 1. Selanjutnya kami undang dengan baik, kami aturkan terima kasih. Selanjutnya selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabibun. Kepada yang terhormat Bupati Tanggamus, Bapak Dr. Das Haji Muhammad Saleh Asnawi, MA. Yang kami hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus. Yang kami hormati Kepala Biro Opda Provinsi Lampung atau yang mewakili PLT Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanggamus. Yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus, Kepala Dinas KPTPH Kabupaten Tanggamus, jajaran Kepala Bagian Kabupaten Tanggamus, Camat Sumberjo dan Camat Ulumelu Kabupaten Tanggamus 2025 dimulai. Hari ini mulai Kecamatan Ulumelu. Perhatian Pekon Persiapan Tanjung Sari dan pelatihan penjabat Kepala Pekon Persiapan Tanjung Sari serta peresmian 2025 dimulai. Hari ini
yang mendampingi kita dari awal dalam proses pemekaran Dermaji, Kakon ke Kecamatan Sumberjo, Saibu, dan PC Bupati Tanggamus Mulyadi Cinta dan tentang pembentukan Pekon Persiapan Rawasari di Kecamatan Sumberjo, pasal 1 dan seterusnya, pasal 2 dan seterusnya, pasal 13. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada di dalam masa persiapan dan transisi ini selaku pejabat Kakon agar berkoordinasi dengan baik kepada camat dan penduduknya serta dengan dinas TNI. Saudara dapat menjalankan amanah untuk melaksanakan tugas dalam rangka persiapan hubungan keluarga miskin yang meliputi penetapan batas. Dengan pemekaran program ini diharapkan pemerintah lebih aktif dan lebih efisien melayani keperluan wilayah. Sumber potensi lokal yang lebih optimal, mempercepat pembangunan dan mendekat program Tanjung Sari, pemakanan dari Bapak Bang Yusuf. Saya merasa bahagia dan bangga dapat hadir bersama hadirin di sini untuk menjadi saksi sejarah atas diresmikan ketiga pekan persiapan hasil pemekaran dan di Kecamatan Sumberjo. Saudara Kusnum Dewa Berkati, Pejabat Kepala Pekon Persiapan Tanjung Sari, Kecamatan Sumberjo. Saudara Muyurul Huda, Sarjana Komunikasi, Pejabat Kepala Pekon Persiapan Gowasari, Kecamatan Sumberjo. Hari Pejabat Jatuh Disiplin dan atas nama atas usaha selama budaya dan wilayah Kecamatan Sumberjo. Sampai pagi siang hari ini dapat Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau tidak menimbulkan dampaknya kita duit tidak ada. Saya harapkan itu dan betul-betul harus kita mempertanggungjawabkan apa yang kita terima. Karena itu uang itu yang dari negara itu uang masyarakat. Ya. Jadi kalau sampai kita tipu diri sendiri, ambil gaji tapi tidak kerja, ambil gaji tapi tidak sudah dosa besar. Jadi itulah saya dalam hal ini saya menyampaikan dulu sangat penting untuk melakukan lingkungan, tapi itu tidak berdampak kalau itu pabriknya ada. Yang ketiga juga tenaga kerja harus dari orang tempat dari tempat juga mendapatkan fakta. Yang keempat, yang paling penting tidak pernah main masalah bukan lingkungan, berarti itu tidak mendapatkan fakta. Kalau itu pabriknya ada. Yang ketiga juga tenaga kerja harus dari orang tempat dari tempat juga mendapatkan fakta. Yang keempat
paling penting tidak pernah mainkan masalah harga, tidak boleh main bukan apa masyarakat di lingkungan itu ada ketentuan daripada undang-undang ini kita bantu alternatif sebagai apa masyarakat di lingkungan itu ada ketentuan daripada undang-undang bahwa bisa petani itu ada kedua. Mulai dari hari ini kita bantu petani ini sebagai membantu petani ada susah. Makanya mulai saya bisa menjalankan kewajiban saya sebagai aparat yang memang yang saya oleh rakyat, baik di Banten atau di negara kita Allah ke depan saya akan terapkan ini jalan lurus. Jadi nanti dulu wujudkan pohon madu warganya sejahtera. Dan pemenang yang telah disampaikan. Orang banyak dan diterapkan di buku dioperasikan. Bahwa perkara ini tempatnya jalan lurus. Karena kehidupan saya memang di lurus. Karena alhamdulillah sampai hari ini saya bisa ada Tanggamus kepada Pak Sato. Jalan lurus mohon izin 3, 2, 1 dan semangat mohon izin Bapak 3, 2, 1. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. lurus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Tuh, good. Buat apa pakai? Ini aja. Sini, kan. Jangan lurus. Ayo, mana kameranya, mana HP-nya? HP-nya. Nanti lewat dia nanti deh. Silakan tidak masukkan ya. Tidak ucapkan terima kasih. Saya akan tekan itu semua dan saya akan berikan sanksi kepada azab Allah. Kecuali azab Allah, saya pun akan memberikan satu azab itu. Kalau sampai terhadap anak keluarga, maka saya mengharapkan mulai tahun depan absen harus aktif. Betul, saya hukum saya
Mau amal niat kita betul-betul niat ibadah untuk membangun negara ini oleh anak.